wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa membukakan cahaya ilmu kepada kita semua dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang insan kamil, manusia sempurna, seorang uswatun hasanah, suri teladan bagi seluruh umat manusia di dunia. Apa kabar nih anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Nah, hari ini anak-anak ibu di kelas 10 akan mempelajari pelajaran akidah akhlak dengan materi menghindari akhlak tercela, yaitu sifat hubud dunia, sifat hasad, sombong, ujub, dan riya. Nah, baik anak-anak, mari kita saksikan bersama penjelasan pada materi hari ini. Simak baik-baik ya. Menghindari akhlak tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu menghayati dan menyadari bahwa mempelajari sifat-sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya adalah sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya, dan sifat-sifat turunannya. Yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang mengarah pada perbuatan tercela yang harus dihindari, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Yang terakhir, mengemukakan pengertian dan bahaya perbuatan tercela yang harus dihindari, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya, dan sifat-sifat turunannya. Anak-anak ibu, mari kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hubud dunia. Apa yang dimaksud dengan hubud dunia? Hubud dunia berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hub artinya cinta, dunia artinya dunia. Hubud dunia adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia atau harta benda secara berlebihan. Pandangan hidupnya adalah menjadikan dunia sebagai tujuan dan harus ditempuh dengan segala cara. Hubud dunia disebut juga dengan sifat materialistik. Lalu, apa yang menjadi akibat negatif dari hubud dunia? Yang pertama adalah sifat kikir atau bakhil. Mereka cinta kepada harta benda, senang mengumpulkan harta, namun enggan mengeluarkan zakat sebagai kewajiban atau memberi sedekah atau memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Dampak negatif yang kedua dari hubud dunia adalah rakus, tamak, dan loba. Orang yang hubud dunia akan menempuh berbagai cara, baik maupun buruk, untuk mengumpulkan kekayaannya, seperti mencuri atau korupsi. Mereka tidak malu dan tidak takut asalkan mereka mendapatkan kekayaan. Yang ketiga, orang yang hubud dunia, ia cenderung untuk melalaikan kewajiban, baik kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kepada negara ataupun masyarakat. Mereka enggan mengeluarkan zakat, melaksanakan sholat karena sibuk memburu harta.
karena bagi mereka ibadah dianggap menghalangi usahanya. Sekarang mari kita cermati bagaimana cara untuk menghindarkan diri kita dari sifat hubud dunia ini. Cara yang pertama yaitu menumbuhkan sikap dermawan. Menghindari hubud dunia menjadi orang yang mudah memberi pertolongan kepada orang lain dengan hartanya dan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua yaitu melahirkan sikap qanaah, yaitu selalu merasa cukup akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyesali pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang ketiga, membina sikap zuhud. Maksudnya, tidak tertarik kepada keduniaan dan tidak rakus dan juga tidak tamak. Kemudian, yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersifat qanaah dan zuhud senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rizki yang diterimanya. Sekarang mari kita bahas mengenai sifat hasad. Pengertian hasad atau disebut juga dengan sifat dengki ialah tidak senang orang lain mendapatkan nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menginginkan agar nikmat atau karunia tersebut hilang darinya. Lalu, apa yang menjadi penyebab dari sifat hasad tersebut? Yang pertama, adanya rasa permusuhan. Jika ada orang yang dianggap oleh si pendengki itu menyakiti dirinya, menghalangi tujuannya, ia akan merasa sakit hati. Apalagi jika ia ingin membalas tetapi tidak berani, maka akan menimbulkan rasa dendam. Ia berharap agar orang yang telah menyakitinya atau menghalanginya untuk mendapat musibah atau celaka atau mengalami penderitaan. Nah, penyebab yang kedua, adanya rasa tidak bersyukur. Tidak pernah merasa cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu merasa kekurangan dan terhadap orang yang mendapat rezeki yang lebih besar dari dirinya, ia menjadi tidak senang. Yang ketiga, adanya perasaan tinggi hati. Orang yang merasa tinggi hati akan merasa lebih hormat, lebih mulia daripada orang lain, dan terhadap orang lain yang lebih baik dari mereka tidak bisa menerima dan merasa tidak senang sehingga menimbulkan rasa dengki dan iri hati. Selanjutnya, kikir atau pelit. Orang yang kikir mudah disinggapi sifat iri hati atau dengki. Orang yang kikir selalu memikirkan bagaimana caranya agar hartanya bertambah. Mereka menganggap bahwa memberikan hartanya kepada orang lain bisa menyebabkan hartanya berkurang. Penyebab yang lainnya adalah malas. Orang yang pemalas biasanya juga seorang pelamun. Ia berangan-angan hidup senang, tetapi kenyataannya ia tidak memiliki apa-apa karena malas bekerja. Apabila ada orang lain senang, ia merasa iri hati dan dengki. Dan sebenarnya, orang yang pemalas, orang yang memiliki sifat hasad dan iri hati ini, ia menyiksa perasaannya sendiri. Ia secara tidak langsung membinasakan dirinya sendiri. Begitu berbahayanya sifat dengki ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, "Waspadalah terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan, seperti halnya api yang membakar kayu." Hadis riwayat Abu Daud. Menghindari sifat hasad. Perbuatan hasad harus dihindari oleh setiap muslim. Berikut beberapa cara agar terhindar dari perbuatan hasad. Yang pertama, memiliki rasa cinta kepada sesama. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini bahwa semua nikmat diberikan oleh Allah dan mengandung hikmah. Yang keempat,
senantiasa ingat bahwa hasad merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, menghindari sifat malas dan selalu berbuat kebaikan. Sekarang kita beralih kepada pembahasan mengenai sifat ujub. Pengertian ujub adalah merasa diri lebih tinggi dari orang lain, baik dari keturunan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kecantikan, atau ketampanan, dan sebagainya. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa seseorang itu bisa bersifat ujub, yaitu banyaknya pujian yang ia dapatkan. Ia juga meraih banyak kesuksesan, misalnya memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi. Kemudian, ia memiliki kelebihan fisik, bisa disebut cantik atau tampan. Kemudian, sebenarnya orang yang ujub, ia tidak memahami hakikat diri sendiri. Maksudnya adalah bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa yang tidak sempurna. Akibat negatif dari sifat ujub, yaitu dapat menghilangkan pahala kebaikan kita. Yang kedua, tidak akan masuk surga, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang terdapat keimanan walaupun seberat biji sawi, dan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur walau hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari sifat ujub, kita perlu melatih diri untuk menghargai orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa rendah hati karena Allah, maka Allah akan angkat derajat. Dan barang siapa takabur terhadap Allah, maka Allah akan rendahkan ia serendah-rendahnya. Nah, orang yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, padahal sesungguhnya di hadapan Allah, ia memiliki kedudukan yang serendah-rendahnya. Baik, sekarang kita pelajari bersama mengenai sifat sombong. Sombong artinya membanggakan diri, memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Ia juga lupa bahwa semua yang dimilikinya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia tidak mau tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong, ia suka memuji diri sendiri sebagai orang yang terbaik. Ia suka merendahkan dan suka meremehkan orang lain. Ia juga suka mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain yang menganggap dirinya lah yang selalu benar. Sifat sombong sangat berbahaya. Berikut beberapa akibat negatif dari sifat sombong. Yang pertama, ia adalah sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang sombong juga dibenci orang lain karena keangkuhannya. Yang ketiga, sifat sombong bisa mematikan hati manusia karena orang yang sombong ia menolak kepada kebenaran dan suka menghina orang lain sehingga hatinya menjadi keras. Kemudian, orang yang sombong tidak mensyukuri kepada nikmat Allah. Dan yang terakhir, orang yang sombong ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk menghindari sifat sombong ini, maka bisa kita praktekkan ketika kita berhadapan dengan urusan dunia, lihatlah kepada mereka yang kondisinya berada di bawah kita. Dan ketika kita melihat urusan akhirat, maka perhatikanlah orang lain yang tingkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas kita. Ingat bahwa selalu ada langit di atas langit. Selalu ada orang yang akan lebih baik dari kita.
Dan jangan lupa pula bahwa segala kebaikan tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, orang yang sombong hendaklah ia membersihkan hatinya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk melembutkan hatinya sehingga tidak menjadi keras hati lagi. Anak-anak ibu masih ingat kan bagaimana cerita dari iblis yang dikeluarkan Allah dari surga karena menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, kekerasan hati dan kesombongan dari iblis tersebut membawa dirinya jatuh ke neraka, yaitu serendah-rendahnya tempat. Nah, sekarang kita masuki pembahasan tentang sifat riya. Apa sih yang dimaksud dengan sifat riya? Riya berasal dari bahasa Arab yang artinya melihat. Secara istilah, riya adalah mencari simpati di hati manusia dengan memperlihatkan ibadah atau hal-hal kebaikan. Jadi bisa dikatakan ia melakukan kebaikan tersebut diniatkan untuk mendapat perhatian atau simpati manusia, bukan diniatkan untuk meraih ridha Allah. Lawan dari riya adalah sifat ikhlas. Kenapa sih kita tidak boleh bersifat riya? Nah, karena riya itu membuat kita tidak ikhlas dalam beramal. Kemudian membuat kita tidak jujur pada diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika ada orang lain, baru kita melakukan sholat. Tetapi ketika kita sendiri, kita tidak melakukan sholat. Atau contoh yang lainnya, ketika ada orang lain, kita memberi sedekah kepada fakir miskin. Tetapi ketika hanya ada kita tidak mau membantu orang yang lain. Jadi, amal ibadah kita diniatkan hanya untuk meraih perhatian orang lain. Nah, yang berikutnya, dampak dari riya ini adalah ia ingin selalu mendapat pujian dari sesama manusia. Ia suka pamer kepada orang lain setiap melakukan amal perbuatan. Kemudian, riya ini pada akibatnya akan menghapus amal perbuatan kita dan akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya menghindari sifat riya? Yang pertama, melatih diri untuk ikhlas dalam beramal. Yang kedua, melatih diri kita untuk bersikap jujur. Yang ketiga, menghindarkan diri kita dari tidak suka pamer. Dan yang keempat, cara menghindari riya adalah dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, kita telah mempelajari bersama sifat-sifat yang tercela, dan 5 sifat yang tercela tersebut saling berkaitan. Ketika seseorang di dalam hatinya telah tertanam rasa cinta yang berlebihan kepada dunia, kepada harta benda, ia akan suka bersifat sombong dan suka pamer atau bersifat riya, dan suka memperlihatkan kelebihan-kelebihannya. Kemudian, mereka juga tidak menyukai ketika ada orang lain yang lebih baik dari mereka. Ketika orang lain mendapat karunia yang berlimpah dari Allah, mereka menginginkan agar karunia tersebut hilang dari diri orang lain. Sehingga hal ini menanamkan sifat dengki di dalam hati mereka. Nah, anak-anak ibu, demikian tadi pemaparan tentang akhlak tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Semoga anak-anak ibu bisa menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Bagi anak-anak ibu berpesan pula untuk selalu taat beribadah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan amal-amal kebaikan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya ya. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum